Ini 7 keajaiban dunia, Dek. Kenapa nanti di candi memakai alas kaki? Jadi saya salah satu upaya karena Candi Borobudur batunya sudah banyak yang mengalami kekausan atau kerusakan ya. Jadi namanya kalau tercantum di sini upanat. Upanat itu sama dengan alas kaki atau sandal. Di cerita di relief ada 2 orang itu bersedekah atau derma alas kaki atau upanat kepada Brahmana. Dan ternyata setelah dia bersedekah alas kaki, dia dimudahkan mendapatkan kendaraan. Kalau di relief itu kendaraannya kuda ataupun gajah ya. Kemudian setelah itu Candi Borobudur itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada tahun 1991 dengan nomornya 592. Nama Borobudur itu kalau menurut pendapatnya Profesor Sukmono dari kata boro sama budur. Boro itu dari bahasa Sanskerta dari kata bara atau wihara. Budur itu dari kata berduhur, artinya lokasinya yang di atas bukit. Ya, candinya sudah nampak dari kejauhan sini. Langsung bisa lihat candi dari kejauhan ya. Jadi letaknya di atas bukit, ketinggiannya itu 269 meter di atas permukaan laut ya. Jadi, kalau sampai sekarang sudah dipugar atau direstorasi 2 kali dengan biaya waktu itu 25 juta US dollar waktu restorasi kedua. Dan kita itu ada 61. Kalau yang tangga candinya yang depan itu 88. Jadi candi ini tidak ada ruangan ya di dalamnya karena intinya dalamnya itu berupa tanah atau bukit. Candi ini bentuknya berundak bertingkat-tingkat. Kalau dari bawah sampai atas ada 10 tingkatannya. Artinya 10 tingkat untuk bisa mencapai kesempurnaan atau istilahnya nirwana menurut kepercayaan agama Buddha. Dari 10 tingkat dibagi menjadi 3. Tingkatan yang paling bawah itu disebut Kamadhatu. Kamadhatu dunia nafsu manusia yang belum bisa mengontrol terhadap keinginan-keinginan duniawinya. Paling contohnya ini ada cerita jadi Bodhisattva itu pernah lahir menjadi raja Cibi. Raja itu raja yang sangat bijaksana, raja ini sangat dermawan. Nah, itu digambarkan di sini karena raja ini sangat dermawan, ada banyak hartanya yang disimpan di sini untuk dibagi-bagikan yang membutuhkan ya. Karena raja ini sangat dermawan, itu ternyata didengar oleh dewa.
dewa itu kemudian turun ke bumi. Ketika turun ke bumi, dia untuk mengetes apakah ini raja ini benar-benar seorang yang dermawan. Kemudian ketika dewa itu turun ke bumi, dia menyamar, merubah wujudnya menjadi orang tua dan buta. Nah, ini menjadi orang tua dan buta, dia menghadap sang raja. Ketika menghadap sang raja, dia bilang, saya ini sudah tua buta tapi saya ingin melihat lagi. Saya ingin belas kasihan sang raja supaya sang raja itu memberikan matanya kepada saya. Akhirnya sang raja karena diminta itu mau, tetap dikasih matanya satu. Ternyata ketika dikasihkan satu, ini yang orang tua yang sebenarnya dewa itu, dia ingin mata raja kedua-duanya. Sang raja tetap memberikannya. Akhirnya diberikan kedua-duanya. Akhirnya ini sang raja menjadi buta ini ya, jadi tidak bisa melihat lagi. Tapi apa yang sudah diberikan dia dengan ikhlas, tetap dengan sabar, karena dia punya keyakinan bahwa apa yang sudah diberikan dengan ikhlas nanti dia akan mendapat gantinya yang lebih baik. Kemudian pada suatu hari ketika dia berdoa di luar istana, dia didatangi dewa lagi ya. Ketika dia sedang berdoa, dewa tadi menghampirinya karena keteguhan hatinya, kesabarannya. Kemudian dewa tadi mengembalikan lagi penglihatannya seperti semula. Nah, jadi setelah diberikan lagi, sang raja ini menjadi lebih baik ini keadaannya daripada sebelumnya di sana. Nah, setelah itu dia sang raja itu mengajarkan kepada rakyatnya untuk saling tolong menolong, terutama dia sukanya berderma, bersedekah ya. Karena nanti dia akan mendapatkan yang lebih baik dari dewa ataupun dari Tuhannya. Ini banyak patungnya yang seharusnya tidak ada kepalanya, karena tadi ini dulunya nambah juga ini batu baru yang ada tandanya. Tidak pernah putih ini adalah batu baru. Batu-batu candi ini yang digunakan sebagai batu yang diberikan. Ketika waktu itu ada kunjungan satu langsung dari Thailand, ketika menuruni batu ini dikasih tanda seperti ini sama pasangnya. Sebelahnya itu ada pengunjungnya juga di sini. Itu pengunjung batu. Di samping di dalamnya seperti ini. Kemudian di atas ini dinding itu ada kedap air atau untuk melindungi. Sedikit menolak. Pegunungan Menor itu kalau kita bentuknya seperti orang tidur yang terlentang pada ke atas. Itu yang muka atau hidungnya, mulut, dada. Itu adalah sosoknya Gunadarma. Gunadarma itu sama gampangnya itu disakralkan. Itu berarti yang paling gede isinya patung Buddha juga, Pak? Yang paling gede malah tidak ada isinya. Jadi dulunya ruangan saja, tidak ada isinya. Karena filosofinya yang atas itu sudah kosong, sudah sempurna, artinya sudah kosong terhadap keinginan duniawinya. Itu artinya belum stabil ya, masih belum. Ini jumlahnya ada 72 di lantai ini, jumlahnya ada 32, yang tengah 24, yang atas di 4 itu adalah 16. 32, 24, 16, jadi 72. Stupa itu bentuknya di bagian bawah itu jubah yang dilipat. Jubah yang dilipat. Kemudian di atasnya adalah bunga lotus. Bunga lotus itu, bunga teratai itu lambang kesuciannya. Jadi filosofinya bunga teratai, bunga itu di atas air ya,
mengambang di atas air, di bawahnya yang kotor yang jelek itu kita tinggalkan, bisa menunjukkan sesuatu yang bagus. Kemudian di atas bunga lotus atau bunga teratai itu mangkok tapi dibalik. Itu filosofinya itu banyak memberi atau derma. Yang atas adalah tongkat. Tongkatnya itu kita lihat segi 8 gitu ya. Untuk hasta Arya Marga, filosofinya untuk menggabung kesempatan dengan 8 jalan benar. Niat benar, ucapan benar, tutur benar. Ya, sama-sama. Ya, Bu, ya. Kalau mau, Oh, Bapak udah selesai ya? ya kalau Pengen. mau ada apa kakak? Di situ bisa. Bapaknya sebelah kanan. Bapaknya sebelah kanan, sebelah sini ya. Silakan jangan naik. Ya. Ada apa kakak? Dari mana bapak ibu? Liburan. Iya. Atau mungkin ada acara. Yang jauh ya? Yang kira-kira masih cukup lumayan atau Pak? Di sana kan? Iya. Kalau
loh Pak. Oh, Yang namanya keluarga bumi. Iya Bu. Yang itu bisa lihat Borobudurnya dari sebelah selatan ya. Karena sebelah sana tuh dia ada kelihatan tuh. Nah, sekarang ada namanya belakang sini rumah khas Jawa yang namanya Dudu. Ini di sini dinamakan rumah Balkon. Rumahnya disewain. Iya, ini tiga tempat Pak. Yang sini sebelah Pak. Ini sudah selesai. Iya, ini udah seperti ini Pak. Itu sekarang 20 tempat. Itu bisa ada meeting. Bapak punya kemana kan? Jadi ada motivasi.